Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah untuk menegakkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-23, di mana pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas terkait tentang adab-adab terhadap Al-Quranul Karim atau adab-adab terhadap kalamullah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan hudalin nas, petunjuk manusia. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan petunjuk, sebuah kebenaran dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai pedoman hidup, sebagai firman Allah, kita sebagai muslim hendaknya memiliki atau mengedepankan adab-adab ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya kita berinteraksi dengan Al-Quran di sini adalah membacanya, mentadaburinya, dan juga insya Allah kita mesti juga mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah membacanya dalam kondisi yang paling sempurna atau suci. Menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan penuh ketenangan. Hal ini kita bisa aplikasikan ketika kita ingin membaca Al-Quran. Kita mesti mensucikan diri kita, bisa dengan berwudu, kemudian kita posisikan diri kita dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan juga cara duduk kita harus dengan sikap dan nilai kesopanan. Kenapa? Karena Quran ini adalah firman Allah. Quran adalah hudalin nas yang Allah turunkan langsung sebagai petunjuk bagi setiap umat manusia. Yang kedua adalah membacanya dengan cara yang tartil atau perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tidak menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 malam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita yang berbunyi, Man qara'al Qur'ana fi aql min thalathi layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya dia tidak memahami makna-maknanya. Artinya, Rasul Muhammad SAW sudah mengetahui, mengajarkan kepada kita selaku umatnya bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, terlebih kurang dari waktu 3 malam, maka bisa disimpulkan bahwa kita membacanya dengan cara yang kurang baik dan juga tidak memahami makna-makna yang kita baca. Target untuk kita bisa menghatamkan Al-Quran itu sangat baik sekali, tapi lakukanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, agar kita dalam membaca Al-Quran bisa mendapatkan keberkahan, pahala,
dan tentunya bisa sedikit demi sedikit memahami maknanya. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah khusyuk ketika membacanya. Khusyuk ketika membaca Al-Quran, menampakkan kesedihan, menangis, atau berusaha jika kita mendapati ayat-ayat yang memang betul-betul menjelaskan hal-hal terkait tentang nasib atau kondisi kita ketika berada nanti di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita yang berbunyi, utlul Qur'an wabku fa'ilam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa, maka berusaha menangis. Ketika kita betul-betul memahami makna dari firman Allah, maka kita sebagai manusia tentu akan tersentuh hati kita. Bahkan kita bisa menangis. Contoh ayat yang menjelaskan tentang kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ketika jiwa-jiwa yang tenang, Allah akan cabut, Allah akan kembalikan ke tempat asalnya. Berarti ketika kita membaca ayat ini, kita teringat akan kematian, yang itu merupakan sesuatu yang hak, yang pasti akan terjadi pada setiap diri manusia. Ketika kita melihat atau ketika kita mengingat kematian yang suatu saat nanti akan terjadi pada diri kita, tentu setiap insan yang hatinya lembut pasti akan tersentuh, bahkan menangis. Menangis karena apa? Menangis karena dosa-dosa yang dimiliki oleh setiap insan. Apakah sudah pantas dan sudah layak ketika kita dipanggil oleh Allah dengan tubuh atau dengan diri kita yang masih berlumuran dengan dosa? Adab yang selanjutnya adalah membaguskan suara ketika membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Artinya kita membaca kalamullah ini dengan suara yang bagus dari diri kita, dengan suara yang terbaik yang kita bisa melatihkannya. Ada beberapa teknik atau cara dalam membaca Al-Quran. Artinya membaca kalamullah ini berbeda dengan membaca bacaan yang lain. Karena apa? Karena kalamullah ini adalah sekali lagi firman Allah yang berisi sumber ilmu, perintah yang mesti kita kerjakan, yang tentunya petunjuk bagi kita sebagai manusia. Adab yang kelima adalah menyembunyikan bacaan kita ketika atau kita merasa khawatir bacaan kita ini akan menimbulkan sikap ria pada diri kita. Ketika kita sedang qiraatul Quran, kita melihat atau khawatir ada orang-orang yang mendengar bacaan kita, kemudian memperhatikan kita, dan kita bisa memunculkan pada diri kita sikap ria, sikap ingin dipuji dari orang-orang yang melihat kita membaca Al-Quran. Ketika kita khawatir akan muncul sikap ria pada diri kita, maka sembunyikanlah bacaan Quran kita. Artinya tidak kita keraskan, tapi kita pelankan. Cukuplah kita dan Allah saja yang mendengar bacaan Quran yang kita lakukan. Inilah beberapa adab-adab yang bisa kita kedepankan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ketika kita hendak membaca Al-Quran, usahakan kondisi tubuh kita dalam keadaan suci, duduk dengan sopan, dan juga dalam keadaan yang tenang. Yang kedua, membacalah dengan tartil, tentunya tidak tergesa-gesa, dengan hukum dan tajwid yang benar. Kemudian dengan khusyuk ketika membacanya, bahkan ketika kita
mendapati ayat-ayat yang sangat menyentuh, usahakanlah kita untuk menangis. Karena sekali lagi, Quran merupakan petunjuk bagi setiap manusia. Yang keempat, baguskanlah suara kita ketika kita membaca kalamullah. Dan yang kelima adalah pelankanlah atau sembunyikanlah bacaan kita ketika kita khawatir dengan bacaan Quran kita yang agak keras akan menimbulkan rasa riya pada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Karena sekali lagi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi sahabat kita di dalam kubur dan akan menjadi penerang bagi kita di dalam kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita praktikkan dan aplikasikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.